Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Najih Utami Wildan, lalu ada Cahya Mustika Putri, Yoga Maulana Hernowo, Muhammad Fasya Aminullah, Triwigati, Siti Kunia Mariasari, Ahmad Rifki Wiguna, dan ketua kami, Fajar Mustaqim. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hazard psikososial yang lebih khusus, yaitu tidak harmonis dengan rekan atau tim lainnya. Oh ya, sebelumnya apa sih Tri yang kamu tahu tentang hazard psikososial? Nah, kita kan sering nih dengar dari video sebelumnya bahwa hazard itu sebuah resiko bahaya. Kemudian kalau psikososial adalah sebuah hubungan kondisi sosial seseorang pekerja dengan kesehatan mental emosionalnya. Sehingga dapat kita simpulkan hazard psikososial adalah suatu bentuk bahaya yang dapat mengancam kesehatan mental para pekerja dan resiko penurunan produktivitas pekerja itu sendiri. Nah, gitu Najah. Iya, aku sependapat dengan kamu Tri. Najah, biar mudah dipahami oleh penonton, mending kita main peran yuk. Ayo. Di suatu pagi yang cerah, terlihat perawat Najah sedang menunggu perawat Tri di ruang perawat dengan kesal. Suasana pagi yang cerah itu tidak membuat mood perawat Najah menjadi bagus, dikarenakan perawat Tri yang seharusnya datang tepat waktu malah terlambat untuk bergantian shift. Lama sekali Nasri ini udah jam 6 pagi, harusnya dia on time dong. Minggu kemarin juga dia telat 30 menit, tapi udah aku maafin sih. Tapi masa telat lagi, aku kan capek kerja, udah kerja semalaman. Perawat Najah menunggu di depan ruang keperawatan sambil mondar-mandir. Perawat Cahya yang juga sedang shift malam bersama perawat Najah terlihat mau pulang. Nurse Najah, kok kamu belum beres-beres tuh pulang? Ini loh, Nastri yang menggantikan aku belum datang, jadi aku belum bisa pulang. Udah kamu telepon nurse-nya? Udah, katanya baru bangun tidur. Ya udah, kalau kayak gitu aku temenin ya. Setelah 1 jam kemudian, datanglah perawat Tri dengan berburu-buru. Aduh, maaf banget Mas Najah, aku telat. Soalnya ada masalah penting tadi. Penting, masalah pasien juga penting. Kamu ini sering banget telat, nggak sip pagi, nggak sip malam, masih aja telat. Udah, mungkin tadi malam nurse-nya itu ada urusan penting dan dia juga terlambat buat tidur, makanya bangunnya agak kesiangan. Udah ya? Iya, maaf beneran. Tadi ada masalah penting, gak kayak biasanya. Dan iya, aku juga tidurnya terlambat. Jadi begitu teman-teman ilustrasinya. Nah, untuk menambah penjelasan kalian lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Keharmonisan dalam sebuah pekerjaan adalah sebuah ketenangan tanpa disertai masalah-masalah yang terjadi atau minim terjadi permasalahan yang timbul akibat beban atau tanggung jawab yang diterima. Dalam artian di sini adalah semua anggota dalam satu pekerjaan memiliki beban yang sama dalam mengerjakan atau mengemban tugasnya. Sedangkan ketidakharmonisan adalah sebuah situasi saat seseorang mempunyai perselisihan atau kurang akur dengan lainnya, yang mana konteks ini merujuk antara tugas antara perawat dan tenaga kesehatan lain. Diketahui bahwa biasanya penyebab ketidakharmonisan dalam sebuah pekerjaan yakni tidak efektifnya komunikasi yang dilakukan antara para pekerja, yang mana di dalam konteks ini adalah perawat dengan petugas kesehatan lain. Komunikasi efektif terjadi bila pendengar menangkap dan menginterpretasikan ide yang disampaikan dengan tepat seperti apa yang dimaksud oleh pembicara. Strategi efektif sangat dibutuhkan jika melihat pelayanan kesehatan di rumah sakit
yang memiliki banyak profesi yang berbeda. Strategi dalam menyusun pembuat sesuatu yang akan membangkitkan kerjasama di antara profesi dengan profesional lain. Di dalam konteks lingkungan rumah sakit, yakni perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling rentan mengalami burnout syndrome atau stres kerja. Burnout syndrome dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yakni beban kerja yang overload. Perawat dengan beban kerja yang tinggi, terutama saat shift sore dan malam, yang biasanya hanya sedikit dalam satu timnya. Belum lagi perawat juga mempunyai tanggung jawab dalam tindakan keperawatan, misalkan melakukan discharge planning pada pasien yang memerlukan waktu khusus, di mana hal ini terjadi karena perawat dengan beban kerja yang tinggi dan desain kerja yang monoton sangat rentan mengalami hal ini. Salah satu sumber daya manusia yang mempunyai waktu berinteraksi dengan pasien adalah perawat. Salah satu faktor yang membuat beban kerja perawat overload adalah ketidakseimbangan jumlah pasien dan jumlah perawat. Kondisi ini seringkali menjadi faktor pemicu timbulnya burnout syndrome, yang bila tidak diatasi dengan segera akan menurunkan produktivitas kerja perawat dan mengganggu kinerja perawat yang dapat berdampak pada kepuasan pasien dalam pelayanan keasuhan keperawatan yang diberikan. Selain itu, keharmonisan antara perawat dengan tenaga kesehatan lain dapat terganggu karena burnout syndrome ini yang dapat menyebabkan kesalahan yang fatal apabila perawat saat mengalami hal ini sedang emosi saat berinteraksi dengan tenaga kesehatan lainnya, contohnya dokter. Maka bisa saja perawat tersebut tidak fokus terhadap apa yang diinginkan dokter kepada pasien, dan bisa saja hal ini menyebabkan kecelakaan yang serius bagi pasien itu sendiri. Jadi teman-teman, hubungan kerja antar tim adalah hubungan dengan atasan, dengan teman sejawat, maupun dengan bawahan. Nah, yang menjadi penyebab stres itu sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara perawat dengan kerja yang lain itu bisa dikarenakan terbatasnya waktu untuk berkomunikasi dengan sesama anggota tim, kemudian kurangnya kerjasama atau ketidakharmonisan antar anggota tim, kemudian ketidakharmonisan hubungan dengan atasan, kurangnya kerjasama antara perawat dengan tim kesehatan yang lain, kemudian ketidakseimbangan pemahaman antar individu, serta bisa juga karena hubungan antar anggota tim yang mencakup kondisi keluarga yang kurang kooperatif sehingga menuntut perawat untuk berbuat lebih. Nah, jadi dampak yang ditimbulkan dari stres ini itu dapat menimbulkan penurunan efisiensi kerja, penurunan keterampilan, peningkatan kecemasan atau kebosanan, dan juga dapat berpengaruh pada efektivitas dan produktivitas serta keselamatan tenaga kerja pada umumnya. Nah, begini teman-teman, untuk mencegah hal seperti itu terjadi, maka kita perawat sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit melakukan beberapa cara untuk mencegah terkena hazard psikososial tidak harmonis dengan tim atau lainnya, yaitu memiliki perasaan yang baik atau positif terhadap diri sendiri atau orang lain, mampu mengendalikan ketegangan, merasa nyaman berada di sekitar orang lain, mampu menjaga pandangan atau pikiran positif dalam menjalani hidup, dan memiliki rasa bersyukur yang tinggi. Itu tadi merupakan hal untuk mencegah terjadinya hazard psikososial. Semoga kita dapat melakukannya dan menjadi perawat yang profesional. Keharmonisan dalam suatu pekerjaan adalah sebuah ketenangan, di mana semua anggota dalam satu pekerjaan memiliki beban yang sama dalam mengerjakan atau mengemban tugasnya. Dalam konteks lingkungan rumah sakit yang perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling rentan mengalami stres kerja. Nah, yang menjadi penyebab stres kerja sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antar perawat dengan rekan kerja yang lain bisa dikarenakan terbatasnya waktu untuk berkomunikasi, kurangnya kerjasama, serta ketidakseimbangan pemahaman antar individu. Untuk mencegah hal tersebut, perawat sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit bisa melakukan beberapa cara agar terhindar dari hazard psikososial tidak harmonis dengan rekan tim atau lainnya, yaitu memiliki perasaan yang baik atau positif terhadap diri sendiri dan orang lain, mampu mengendalikan ketegangan, merasa nyaman berada di sekitar orang lain, mampu menjaga pandangan atau pikiran positif dalam menjalani hidup, dan memiliki rasa syukur. Dari video tadi, saran yang dapat diberikan kepada penonton adalah perawat harus memiliki perasaan yang baik atau positif terhadap diri sendiri dan orang lain.
lalu mampu mengendalikan ketegangan, lalu juga merasa nyaman berada di sekitar orang lain, dan mampu menjaga pandangan atau pikiran positif dalam menjalani hidup dan memiliki rasa syukur agar keharmonisan terus saling terjalin antara perawat. Lalu dalam penyusunan naskah ini kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dari kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para penonton sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian semua sudah paham mengenai hazard psikososial? Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, kita dapat memahami apa itu hazard psikososial, serta mengetahui bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi ketidakharmonisan antara perawat saat bekerja. Maka dari itu, semoga dari penjelasan yang sudah disampaikan teman-teman kita tadi, kita dapat mengimplementasikannya dengan tepat di kehidupan sehari-hari.